Seorang gadis cantik asal Madura rela meninggalkan kampung halamannya demi membantu ekonomi keluarga. Ia mendaftar sebagai TKW dan dikirim ke Arab Saudi, lalu ditugaskan merawat seorang mantan tentara yang lumpuh akibat perang. Tapi tak ada yang menyangka, dari pekerjaan sederhana itu, tumbuh perasaan yang tak terduga. Mampukah cinta tumbuh di antara dua dunia yang berbeda, usia yang jauh terpaut, dan luka masa lalu yang belum sembuh? Penasaran dengan cerita lengkapnya? Jangan lupa subscribe channel Rahasia Ranjang untuk melanjutkan menyaksikan cerita ini. Di sebuah desa kecil yang tenang di ujung timur Pulau Madura, tinggal seorang gadis bernama Aisyah. Wajahnya bersih, matanya bening seperti embun pagi, dan senyumnya mampu meluruhkan penat siapapun yang melihatnya. Ia adalah sulung dari 3 bersaudara, anak dari pasangan petani sederhana yang menggantungkan hidup pada tanah kering yang makin sulit ditanam. Sejak kecil, Aisyah sudah terbiasa membantu ibunya menjual hasil kebun kecil ke pasar. Bahkan ketika anak-anak lain seusianya masih bermain kelereng atau boneka. Namun ia tak pernah mengeluh, karena dalam hatinya tersimpan tekad kuat. Ia ingin keluarganya keluar dari jerat kemiskinan. Harapannya sederhana, agar adik-adiknya bisa bersekolah tanpa harus memikirkan uang buku dan seragam. Setelah lulus SMA, Aisyah tak melanjutkan kuliah seperti teman-teman lainnya. Bukan karena ia tak ingin, tapi karena ia sadar, keluarganya tak mampu. Ayahnya mulai sering sakit-sakitan, batuknya makin parah dari hari ke hari, tapi tak pernah pergi ke dokter karena takut tak bisa membayar obat. Ibunya bekerja dari pagi hingga sore memeras tenaga demi sesuap nasi, menjahit, mencuci pakaian tetangga, bahkan memungut sisa sayuran pasar untuk dimasak. Aisyah tak tahan melihat semua itu. Ia tahu, waktunya untuk turun tangan. Ia mulai mencari pekerjaan, apa saja, asalkan halal. Setiap hari ia berjalan kaki menuju kecamatan terdekat hanya untuk mengecek papan lowongan kerja di kantor desa. Berkali-kali ia melamar sebagai kasir, penjaga toko, bahkan buruh pabrik, tapi tak satu pun membuahkan hasil. Wajahnya yang lembut sering disalahartikan sebagai lemah, dan usianya dianggap terlalu muda dan tak berpengalaman. Malam-malamnya sering dihabiskan dengan menatap langit sambil menahan tangis, berharap ada keajaiban dari Tuhan. Ia tak pernah menyerah, meski hatinya kerap lelah. Di dalam jiwanya yang mungil, ia menyimpan semangat sebesar samudra. Suatu siang yang panas, saat Aisyah tengah membantu ibunya menjemur pakaian, seorang teman lama datang berkunjung. Namanya Fitri, teman sekolah yang kini bekerja di luar negeri. Fitri bercerita bahwa ada agen penyalur tenaga kerja yang membuka lowongan untuk ke Arab Saudi. Kerjanya di rumah, rawat orang tua, bukan di pabrik, katanya. Aisyah terdiam sejenak, menimbang. Ada rasa takut, tapi ada juga harapan yang menyala tiba-tiba di matanya. Malam itu, Aisyah tak bisa tidur. Ia memandangi wajah ayahnya yang tertidur sambil batuk tertahan, dan ibunya yang tertidur di lantai dengan kain lusuh menyelimuti tubuhnya. Ia mendengar detak jam dinding tua berdetak pelan seperti jantungnya yang resah. Ia memikirkan adiknya yang sebentar lagi masuk SMP, dan biaya yang harus dibayar. Ia membayangkan bagaimana jadinya jika ia bisa mengirim uang dari luar negeri. Mungkin dapur mereka tak akan kosong lagi, dan ayahnya bisa berobat dengan layak. Dan saat itu juga, ia tahu, ia harus mencoba. Keesokan harinya, Aisyah menghubungi nomor agen yang diberikan Fitri. Suaranya bergetar saat bicara, tapi ia menyampaikan keinginannya dengan tegas. Agen itu menyambut dengan ramah dan memintanya datang ke kantor cabang di Pamekasan untuk tes dan wawancara. Ia meminta izin pada ibunya, yang awalnya terkejut dan menolak. Tapi setelah melihat kesungguhan di mata Aisyah, sang ibu tak kuasa mencegah. Mereka berpelukan dalam tangis, dan sang ibu hanya berbisik, "Kalau itu jalanmu, nak, ibu akan berdoa siang malam." Hari tes pun tiba. Aisyah mengenakan kerudung terbaiknya, satu-satunya yang masih rapi. Ia naik angkutan umum berjam-jam sendirian,
membawa bekal nasi dan telur dadar yang dibungkus daun pisang. Di kantor agen, puluhan perempuan lain juga hadir, beberapa lebih tua, beberapa tampak percaya diri. Tapi Aisyah tak gentar. Dalam hatinya, ia berdoa, "Ya Allah, kalau ini jalan terbaikku, mudahkanlah." Ia tahu, masa depannya dan keluarganya bergantung pada kesempatan ini. Dan itulah awal dari takdir baru Aisyah. Takdir yang akan membawanya jauh dari desa kecilnya, dari rumah beratap rumbia dan suara jangkrik malam. Ia belum tahu apa yang menantinya di ujung jalan ini, tapi ia percaya, jika niatnya tulus, Allah akan membuka jalan. Dalam langkahnya yang ringan, terselip ribuan harapan. Untuk ibu, untuk ayah, untuk adik-adiknya, dan untuk dirinya sendiri, yang selama ini selalu menjadi yang terakhir dipikirkan. Hari-hari setelah tes berlalu dengan rasa cemas dan harapan. Aisyah mencoba menjalani aktivitas seperti biasa, tapi pikirannya selalu melayang ke satu hal, pengumuman hasil seleksi. Setiap detik seperti terasa lebih lambat. Saat akhirnya telepon dari kantor agen berdering, jantung Aisyah seolah berhenti berdetak. Ia diterima. Dalam keheningan rumah sore itu, ia berlutut sambil menangis. Bukan karena takut, tapi karena merasa satu pintu kecil telah terbuka di ujung lorong gelap bernama kemiskinan. Sejak hari itu, segalanya berjalan cepat. Aisyah diminta segera mengurus dokumen, paspor, surat izin dari orang tua, pemeriksaan kesehatan, dan pelatihan singkat. Ia tak banyak punya waktu untuk merenung. Setiap pagi ia pergi ke kota untuk mengurus berkas, lalu pulang menjelang malam dengan tubuh lelah. Ibunya sering menunggunya di depan pintu sambil membawa air hangat dan sekeping roti. Di sela-sela kelelahan itu, Aisyah menyimpan satu rasa yang makin besar, rindu yang belum sempat terjadi. 1 minggu berlalu, hari keberangkatan pun tiba. Subuh itu, rumah mereka sunyi, tapi udara terasa berat. Ibunya bangun lebih awal untuk memasakkan nasi jagung dan telur goreng kesukaan Aisyah. Sang adik memeluk Aisyah sambil terisak, memaksa dirinya terlihat kuat tapi gagal. Ayah yang sakit-sakitan memaksa berdiri meski tubuhnya gemetar, hanya untuk mengantar Aisyah sampai ke mobil sewaan. Aisyah berpaling sejenak sebelum naik, mencium tangan ayahnya, lalu berkata lirih, "Doakan Aisyah, Yah. Nanti Aisyah pulang bawa kabar baik." Perjalanan menuju Bandara Juanda ditempuh dalam diam. Hanya suara mesin mobil dan helaan napas yang terdengar. Ibunya menggenggam tangan Aisyah tanpa berkata apapun, seolah takut jika bicara akan membuat tangis pecah. Setibanya di bandara, suara pengumuman keberangkatan dan langkah-langkah kaki orang-orang terasa asing bagi Aisyah. Ia belum pernah ke tempat sebesar itu. Tapi yang membuatnya tercekat bukan bandara yang luas, melainkan kenyataan bahwa sekarang ia benar-benar akan pergi jauh, tanpa tahu kapan akan kembali. Saat pengumuman boarding terdengar, waktu seakan berhenti. Ibunya tak mampu berkata-kata, hanya memeluk Aisyah erat-erat seperti tak ingin melepas. Aisyah berusaha kuat, tapi air matanya jatuh begitu saja. "Bu, jangan sedih, ya." Aisyah pergi bukan untuk meninggalkan ibu, tapi untuk membuat ibu tidak lagi menangis karena lapar. Ucapnya pelan. Mereka berpisah dalam pelukan panjang, dan Aisyah melangkah masuk ruang tunggu dengan mata sembab, membawa koper kecil dan beban rindu yang sudah mulai tumbuh sebelum jarak benar-benar tercipta. Ia menoleh sekali lagi, lalu hilang dalam keramaian. Di dalam pesawat, Aisyah duduk dekat jendela. Langit di luar masih gelap, tapi titik-titik cahaya kota mulai memudar saat pesawat meninggalkan landasan. Ia menatap ke bawah, berusaha menangkap bayangan rumahnya yang jauh di ujung sana. Ia tahu, hidupnya tak akan sama lagi. Tapi ia juga tahu, ini adalah awal dari perjuangan baru. Ia menutup mata, menarik napas dalam, dan dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, lindungi hamba MU ini. Aku hanya ingin keluargaku bahagia." Setelah menempuh perjalanan panjang berjam-jam,
Pesawat akhirnya mendarat di Arab Saudi. Ketika pintu pesawat dibuka dan Aisyah melangkah keluar, terpaan udara panas gurun langsung menyambut wajahnya. Tanah yang asing, bahasa yang asing, dan suasana yang begitu jauh dari kampung halamannya membuat dada Aisyah sesak. Ia menatap sekeliling, mencari satu tanda bahwa semua ini bukan mimpi. Namun yang ditemuinya hanyalah kerumunan orang dengan wajah-wajah asing, dan matanya mulai memanas karena rindu yang belum genap sehari ditinggalkannya. Tapi Aisyah menguatkan hati. Ia tahu, pulang bukan pilihan saat ini. Di antara kerumunan, seorang pria Arab berbadan besar dengan gamis putih menjemputnya sambil membawa papan bertuliskan namanya. Aisyah mengangguk pelan dan mengikutinya masuk ke dalam mobil mewah berwarna hitam. Di dalam mobil, suasana sunyi. Ia tak tahu akan dibawa kemana. Tapi beberapa menit kemudian, mobil itu berhenti di depan sebuah rumah besar berpagar besi hitam dengan ukiran emas. Rumah itu megah, halamannya luas, dindingnya menjulang tinggi, dan pohon kurma berjajar rapi di sisi kanan bangunan. Aisyah terpana. Belum pernah dalam hidupnya melihat rumah sebesar ini. Saat pintu rumah dibuka, seorang wanita parubaya menyambutnya dan memperkenalkannya pada majikannya. Seorang pria tua bernama Anwar, pensiunan tentara Arab Saudi yang kini lumpuh karena perang melawan Israel. Aisyah terkejut saat melihatnya. Anwar duduk di kursi roda, tubuhnya kurus, namun tatapannya tajam dan penuh wibawa. Pria itu tak banyak bicara, hanya mengangguk pelan sambil menatap Aisyah dari kepala hingga kaki. Entah kenapa, tatapan itu tidak membuatnya takut, justru membuatnya sedih. Aisyah bisa melihat kesepian dan luka yang tak tampak di tubuh lelaki tua itu. Ia membungkuk hormat, dan di dalam hatinya berjanji akan bekerja sepenuh hati. Hari-hari pertama Aisyah di rumah itu dipenuhi ketegangan dan kesunyian. Ia belum terbiasa dengan bahasa Arab, belum memahami kebiasaan rumah itu, dan belum tahu bagaimana cara merawat Anwar yang hampir tak pernah bicara. Tapi Aisyah tak menyerah. Ia belajar perlahan, belajar meracik obat, menyiapkan makanan, membersihkan tubuh tuannya dengan sabar dan penuh hormat. Setiap malam, ia menangis pelan di balik pintu kamar kecil yang disediakan untuknya, bukan karena takut, tapi karena merindukan suara ibunya, aroma tanah Madura, dan tawa adik kecilnya. Namun di siang hari, ia kembali tegar. Ia tahu, dirinya harus kuat jika ingin hidup ini berubah. Lambat laun, kehadiran Aisyah mulai terasa oleh Anwar. Meski tak banyak bicara, pria tua itu mulai memperhatikan bagaimana Aisyah selalu menyambutnya dengan senyum dan menyisir rambutnya dengan tangan yang halus. Ia tak pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Aisyah tidak sekadar merawat tubuhnya, tapi juga merawat lukanya, yang tersembunyi di dalam jiwa. Setiap malam sebelum tidur, Aisyah membacakan ayat-ayat Al-Quran di ruang tamu sambil duduk di lantai, dan Anwar diam-diam mendengarkan dari balik kursi rodanya. Ada sesuatu dalam suara lembut gadis itu yang membuatnya merasa damai. Untuk pertama kalinya sejak ia kembali dari medan perang. Hari demi hari berjalan, dan Aisyah tidak sadar bahwa ia sedang mengubah hati seseorang yang hampir membatu. Ia hanya melakukan tugasnya, seperti yang dijanjikannya pada ibu dan ayahnya, bekerja dengan jujur dan hati. Tapi di balik semua ketekunan itu, tumbuh rasa yang pelan namun dalam, dari dua jiwa yang sama-sama patah, namun perlahan saling menyembuhkan. Di rumah besar yang dulu sunyi, kini ada tawa kecil dan suara pelan yang menghangatkan dinding-dinding dingin. Tanpa sadar, Aisyah sedang berjalan menuju sebuah babak baru, yang tak pernah ia bayangkan akan hadir di tempat sejauh dan seasing ini. Waktu terus berjalan, dan bulan pun berganti. Musim dingin mulai menyelimuti gurun Arab dengan angin yang tajam, dan Aisyah semakin terbiasa dengan kehidupannya di rumah besar itu. Ia sudah mengerti hampir semua kebutuhan Anwar, dari jenis makanannya, jadwal obat-obatannya, hingga bagaimana memposisikan bantal agar pria tua itu bisa tidur nyenyak. Tapi lebih dari semua itu, Aisyah juga mulai memahami satu hal yang lebih dalam. Kesepian Anwar tak hanya berasal dari tubuhnya yang lumpuh, melainkan dari jiwa yang terlalu lama berperang,
dan terlalu lama ditinggal sendiri. Ia tak punya istri, tak punya anak. Rumah besar ini hanya berisi gema waktu dan bayang-bayang masa lalu. Disitulah Aisyah menjadi satu-satunya cahaya yang tersisa dalam hidupnya. Anwar tak banyak bicara, tapi sorot matanya mulai berubah. Ia sering menatap Aisyah dengan pandangan yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Terkadang ia meminta Aisyah duduk di dekatnya lebih lama, hanya untuk mendengarkan cerita-cerita kecil dari Madura, tentang suara jangkrik di malam hari, aroma laut, atau tawa anak-anak desa saat bermain layangan. Suara Aisyah membuatnya merasa hidup. Suatu malam, saat lampu ruang tengah hanya tinggal remang-remang, Anwar tiba-tiba berkata pelan, "Kau berbeda, Aisyah. Kau tidak hanya merawat tubuhku, tapi jiwaku juga." Aisyah terdiam, hatinya bergetar. Ia tak tahu harus menjawab apa, karena ia pun mulai merasakan sesuatu yang tak biasa tumbuh dalam dirinya. Hari-hari setelah itu menjadi lebih hangat, tapi juga penuh tanya. Aisyah mulai bingung dengan perasaannya sendiri. Ia tahu, ia datang ke sini untuk bekerja, bukan untuk terlibat perasaan. Tapi bagaimana bisa ia tidak tersentuh oleh ketulusan Anwar yang perlahan muncul dari balik dinginnya sikap awal? Lelaki tua itu bukan sekadar majikannya sekarang. Ia adalah seseorang yang membuatnya merasa dihargai, didengarkan, bahkan dibutuhkan. Setiap senyum Anwar membuat Aisyah merasa berarti. Ia bukan lagi TKW yang jauh dari rumah. Ia adalah seseorang yang penting di mata pria itu. Dan itu membuat segalanya menjadi rumit. Suatu sore, saat hujan turun pelan di luar jendela rumah, Anwar meminta Aisyah duduk di depannya. Dengan suara pelan namun penuh ketegasan, ia mulai bicara. "Aisyah, aku tahu aku tua, dan aku tahu aku lumpuh. Tapi sejak kau datang, aku merasa hidup kembali. Aku jatuh cinta padamu." Kalimat itu meluncur pelan, tapi menghantam dada Aisyah seperti badai. Ia terdiam, matanya berkaca-kaca. Tidak karena takut, tapi karena hatinya juga merasakan hal yang sama. Tapi ia terlalu takut mengakuinya. Terlalu sadar bahwa dunia tidak akan mudah menerima cinta seperti ini. Aisyah menunduk, dan air matanya jatuh perlahan. "Tuan Anwar, saya tidak tahu harus bilang apa. Saya datang ke sini untuk bekerja, untuk keluarga saya. Tapi saya juga bukan batu. Saya tahu Tuan tulus, dan saya pun merasakannya. Tapi dunia tidak akan mengerti." Anwar mengangguk pelan, matanya juga basah. "Biarlah dunia tidak mengerti. Yang penting hatimu dan hatiku bicara dalam bahasa yang sama." Suasana sunyi sejenak. Hanya detak jam dinding dan suara hujan yang menemani pengakuan dua hati dari dua dunia yang berbeda. Malam itu, Aisyah berdoa lebih lama dari biasanya. Ia memohon petunjuk, menangis bukan karena bingung, tapi karena hatinya terasa penuh oleh sesuatu yang indah sekaligus menakutkan. Ia tahu jalan hidupnya berubah sejak hari ia menjejakkan kaki di tanah gurun ini. Tapi ia juga tahu, cinta bisa datang dengan cara yang tak biasa, dari seorang pria yang lumpuh, yang kesepian, tapi tulus mencintainya tanpa syarat. Di dalam hatinya yang mulai terbuka, Aisyah mulai menyadari, mungkin ini bukan sekadar perjalanan mencari nafkah. Mungkin ini adalah perjalanan menemukan cinta sejati. Beberapa hari setelah malam pengakuan itu, suasana rumah besar itu berubah. Tidak lagi terasa dingin, tidak lagi sunyi. Ada tawa kecil yang tumbuh pelan. Ada kehangatan dalam setiap percakapan antara Aisyah dan Anwar. Meskipun perbedaan usia dan latar belakang mereka seperti jurang yang dalam, namun jiwa mereka justru semakin saling mendekat. Anwar mulai membuka lebih banyak kisah hidupnya, tentang luka-luka perang, kehilangan kawan seperjuangan, dan kesunyian panjang setelah pensiun. Aisyah mendengarkan semuanya dengan hati terbuka, dan dalam setiap cerita itu, ia menemukan betapa dalam dan tulus cinta pria tua itu padanya. Cinta yang bukan nafsu, bukan harta, melainkan rasa ingin memiliki teman sejiwa di sisa hidupnya. Tak butuh waktu lama bagi Anwar untuk mengambil keputusan besar. Suatu pagi,
Ia memanggil Aisyah ke ruang tamu, dan di hadapan seorang syekh tua sahabat lamanya, ia berkata lirih, "Aku ingin menikahimu, Aisyah, bukan sebagai tuan kepada pembantu, tapi sebagai lelaki yang ingin menuntun dan hidup bersamamu dalam ridha Allah." Aisyah tertegun, menatap pria itu lama. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia tahu, menerima lamaran ini berarti memilih jalan yang tak biasa. Tapi ia juga tahu, ini bukan sekadar tentang cinta. Ini tentang harga diri, penghargaan, dan tempatnya yang akhirnya ditemukan di dunia ini. Dengan suara pelan, Aisyah menjawab, "Jika ini takdir dari Allah, aku siap." Pernikahan mereka digelar sederhana. Tidak ada pesta mewah, tidak ada tamu penting. Hanya segelintir orang, sang syekh, seorang tetangga dekat, dan 2 pelayan rumah. Aisyah mengenakan gamis putih yang disiapkan oleh Anwar, dengan jilbab lembut yang membingkai wajah cantiknya. Anwar duduk di kursi roda dengan jas tradisional. Wajahnya tenang namun matanya basah. Ketika ijab kabul diucapkan, suasana hening. Hanya suara takbir dan isak pelan yang terdengar. Di bawah langit sore Madinah yang kemerahan, janji suci itu terucap, menyatukan 2 hati yang dipertemukan takdir dengan cara yang tak terduga. Setelah pernikahan, hidup mereka berjalan dalam damai yang anehnya sederhana. Aisyah tetap menjalankan peran sebagai istri dan perawat, namun kini dengan kasih yang tak tersembunyi lagi. Anwar menjadi lebih tenang, lebih damai. Ia sering berkata, "Kau datang bukan hanya untuk merawat tubuhku, tapi menghidupkan kembali jiwaku." Aisyah pun merasa utuh, bukan karena harta, tapi karena ia dicintai dengan cara yang benar, dihargai bukan karena kecantikan semata, melainkan karena jiwanya yang lembut. Ia sering duduk di taman belakang rumah, membacakan buku atau Al-Quran di samping Anwar sambil menggenggam tangannya. Tidak ada istana atau tahta yang ia inginkan, hanya kebersamaan itu yang cukup. Beberapa bulan kemudian, Aisyah menghubungi keluarganya di Madura lewat video call. Saat wajah ibunya muncul di layar, ia tak kuasa menahan tangis. Ia bercerita tentang semuanya, tentang Anwar, tentang pernikahannya, dan tentang kebahagiaan yang akhirnya ia temukan. Sang ibu menangis, bukan karena sedih, tapi karena bangga. "Kau sudah jadi wanita kuat, Aisyah, dan kau layak dicintai dengan mulia." Adik kecilnya bersorak dari belakang, meminta oleh-oleh dan berjanji akan lebih rajin belajar. Dalam hatinya, Aisyah tahu, pengorbanannya tak sia-sia. Ia sudah membawa cahaya kembali ke keluarganya, dan menemukan cahayanya sendiri di tempat yang jauh. Hari-hari terus berganti. Anwar tetap dalam kursi rodanya, namun tak lagi menjadi simbol keterbatasan, melainkan kekuatan yang menemukan kembali makna hidup. Aisyah tetap menjadi gadis Madura yang sederhana, namun hatinya telah ditempa oleh perjalanan panjang yang luar biasa. Di suatu malam, mereka duduk berdua di bawah langit terbuka, memandang bintang-bintang yang berkelip tenang. "Apa kau bahagia?" tanya Anwar pelan. Aisyah menggenggam tangannya, menatap langit, lalu menjawab dengan senyum, "Aku lebih dari bahagia. Aku bersyukur." Dan malam pun memeluk mereka dalam keheningan yang tak butuh kata-kata. Karena cinta sejati memang tak selalu datang lewat jalan biasa, tapi selalu datang tepat pada waktunya.